Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta, sekian lama, sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang? Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu-gebu, besok kok tidak ada rasa lagi ya. Dekat denganmu, melihatmu, sudah tidak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah. Karena kita salah menggunakannya. Kita, kalau dokter itu kita malpraktek, salah pakai, jalannya keliru, semakin menjauh dari Allah sehingga Allah mencabutnya. Maka mari kita hidupkan cinta, mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita. Baik, jadi ini hikmah kedua yang bisa kita ambil. Tadi hikmah pertama tentang cinta dan rasa kasihan. Sekarang tentang cinta yang melibatkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Boleh ambil nafas sebentar, minum-minum dulu. Biar tidak terlalu penuh isi kepalanya. Diberi space dulu sedikit-sedikit. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya bisa kita ambil pelajaran dari tenggelamnya kapal Van der Wijk dalam hal cinta adalah aspek kekuatan dan kelemahan cinta. Ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan, sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat, paling susah ditembus, yang meruntuhkan kita. Coba kita belajar beberapa bagian dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini misalnya kalimat ketika Zainuddin dan Hayati akan berpisah sementara. Tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah. Zainuddin menjauh dulu, tidak tinggal di kota yang sama. Nah, ini kalimat perpisahan mereka. Ini kata-katanya Hayati. Zainuddin, kekasihku, berangkatlah. Biar jauh sekalipun ku lepaskan. Tapi harapanku hanya sebuah. Engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis salih sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan, menempuh onak dan duri penghidupan. Berangkatlah, dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Ini kan kalimat-kalimatnya optimis, terasa kuat, terasa tegar. Boleh yang ingin belajar
citra perempuan dalam novel Van der Wijk ini. Nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa Hayati ini lebih tegar, bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan Jainuddin. Jainuddin lebih banyak main perasaan. Jadi kalau pakai teori yin yang itu, kalau teman-teman baca novel ini rasanya bukan Jainuddin yang tapi Hayati yang. Sementara Jainuddin itu lebih ke yin, kalem, pendiam, kemudian tidak banyak bicara, suka menyendiri. Kebalikannya Hayati. Maka kalimat-kalimatnya juga nadanya nada yang, nada semangat, penuh gairah. Sementara ini jawabannya Jainuddin. Kata Jainuddin, amat besar harganya perkataanmu itu bagiku. Saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini, semuanya bergantung bukan kepada diriku, bukan pula kepada orang lain, tetapi kepada engkau sendiri. Engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani, tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Ini kalimat-kalimat Jainuddin. Ada nada pasrah di situ, ada nada cinta yang sangat dalam di situ, ada nada kesetiaan tak terbatas di situ. Makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada yin. Tapi maksudnya Hamka dengan kalimat-kalimat ini, cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah. Ya seperti kata-kata Jainuddin tadi, engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku, tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku. Engkau bisa memutus harapanku, bahkan engkau bisa membunuhku, membuatku sengsara. Bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berani. Ini Hamka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta. Kalau tidak hati-hati, cinta akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, tepat mendayagunakannya, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Khusro Shirin. Bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja, bukan orang luar biasa namanya Farhat, yang hanya seniman pahat biasa bisa menghancurkan gunung, nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta. Tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal, detik itu juga dia meninggal juga. Itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat, tapi juga titik lemah yang luar biasa. Itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh. Ini kalimat setelah Jainuddin patah hati. Laki-laki menyimpuh, menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih ada, tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga, laksana ayam terkena penyakit menular. Ini Hamka menceritakan kondisinya Jainuddin dengan menunjukkan biasanya laki-laki itu gengsi. Biasanya laki-laki itu yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-ngemis minta diterima cintanya. Apalagi sudah jelas ditolak. Kalau ada laki-laki yang seperti ini, jangan ngaku laki-laki. Turunlah mutunya sebagai laki-laki,
Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan kalimatnya Buya Hamka ini. Kalau ditolak ya sudah, kalau tidak diterima ya sudah. Cari yang lain lah, jangan ngotot di situ terus. Nanti mutu laki-lakinya turun. Ini saya potong dari novel loh ya, bukan dari saya. Tapi katanya Buya Hamka, kalau memang cinta itu sejati, cinta itu sampai mendalam, sejantan apapun laki-laki, sekuat apapun laki-laki, kalau ditolak atau diputus cintanya, badan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Nah, jadi tidak usah gaya jantan, karena kalau itu memang benar cinta, ditolak, dipatahkan cintamu, ya badanmu akan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Stres juga, depresi juga, jatuh juga, bahkan Jainuddin sakit, tidak bisa bangun dari kasurnya sampai 2 bulan. Itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati. Kalau sudah sampai di titik ini, tidak usah ngomong jantan lagi. Tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta. Tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta. Bahkan ceritanya Jainuddin ini kan sampai ketika Hayati akan menikah dengan Aziz, dia meminta Muluk untuk meneliti siapa Aziz itu. Ternyata dari informasinya Muluk, Aziz ini anak ndak beres, suka gonta-ganti perempuan, suka membawa perempuan ke rumah, suka main judi, suka minum-minum. Ini menambah berat bebannya Jainuddin. Ketika dia ngirim surat mengingatkan Hayati, balasannya Hayati malah menyakitkan. Dianggapnya Jainuddin ini cemburu saja, ndak ikhlas saja. Itu semakin memukul Jainuddin. Itu dalam ceritanya begitu. Jadi akhirnya Jainuddin ambruk. Untung saja dia punya seorang sahabat, meskipun mantan preman, namanya Muluk. Muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya Jainuddin, membangkitkan dia kembali dari kekecewaan-kekecewaannya. Baik, jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamka tentang cinta. Cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan. Teman-teman yang oleh Allah dianugerahi dengan cinta, kelolalah itu dengan baik. Seperti saya jelaskan ketika sesi Khusro dan Sirin, energi cintamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang manfaat, yang maslahat, baik untuk kalian berdua maupun syukur-syukur bisa untuk lingkunganmu, masyarakat secara umum. Jangan melakukan hal-hal yang terlarang, apalagi dilarang oleh Allah, apalagi dimurkai Allah. Karena dengan melakukan itu sebenarnya kalian sedang meruntuhkan cintamu sendiri. Kalian sedang menunjukkan bahwa cintamu tidak murni. Cintamu hanya mengejar kesenangan egomu belaka. Baik, ini pelajaran-pelajaran. Kita belajar lagi selanjutnya.